Perkenalkan, nama saya Mijianca Pelugu, NIM saya 1854201012. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang risiko dalam masalah manajemen usaha tani. Dalam risiko itu sebagai seni untuk mencapai hasil yang digunakan secara gemilang dengan sumber daya yang tersedia bagi organisme. Berdasarkan definisi tersebut, 4 unsur manajemen yang perlu diperhatikan adalah manusia, seni berhasil, gemilang, dan sumber daya yang tersedia. Dimensi manusia penting sekali dalam melaksanakan manajemen yang baik. Setiap orang dapat menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang memelihara pertumbuhan dan kemajuan yang berkeseimbangan. Sebab manajemen adalah seni. Setiap manajemen yang baik harus berhasil memenuhi syarat yang diinginkan atau ditentukan sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang risiko usaha tani. Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang manusia atau petani dapat mengusahakan atau mengorganisasi faktor-faktor produk yang berupa tanah dalam alam sekitar, sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Usaha tani adalah terjemah dari farm, sehingga ditulis hanya dalam satu kata, usaha tani. Risiko usaha tani yang muncul dari usaha pertanian yang buruk negatif akan timbul selama melaksanakan usaha tersebut, di mana peluang kejadiannya tersebut serta dampak-dampak sebenarnya dapat dihitung. Dalam diperkirakan risiko pertanian muncul dalam faktor yang tidak bisa diprediksi dan dikendalikan sempurna oleh perusahaan, seperti kegiatan biologi, hama dan penyakit, iklan, harga, kecelakaan, dan lain-lain. Di mana untuk dapat mengatasi sebuah risiko yang muncul, kita harus dapat menganalisis jenis-jenis risiko, penyebab risiko, serta seberapa besar dampak jika risiko itu terjadi. Yang pertama itu risiko produksi. Usaha pertanian merupakan usaha yang sering ditandai dengan vertikal hasil produk yang tinggi atau risiko yang tinggi. Kedua itu risiko harga atau risiko pasar. Yang ketiga itu risiko keuangan kredit. Dan yang keempat risiko kelembagaan. Yang kelima risiko keteknologian. Dan yang keenam risiko personal. Dan yang ketujuh risiko finansial. Sikap terhadap risiko usaha tani karena terbatasnya perusahaan terhadap iklan, pasaran, tempat mereka menjual, dan lingkungan institusi tempat mereka yang berusaha tani, maka petani senantiasa dihadapkan dengan pada masalah tersebut. Pada petani kecil, khususnya petani subsisten, faktor ketidakpastiannya ini merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan karenanya berperan besar dalam proses pengambilan keputusan. Perilaku petani dalam menghadapi risiko terbagi dalam 3 macam, yaitu fungsi ultimate untuk risk averter atau orang yang enggak terhadap risiko. Yang kedua, fungsi ulitinasi untuk risk netral atau orang yang netral terhadap risiko. Fungsi ultinatif untuk risk lover atau orang yang berani mengambil risiko.
Ya, sekian dari saya. Kesimpulan saya, usaha tani merupakan sebagian dari permukaan bumi, di mana seorang petani, sebuah keluarga tani, atau badan usaha tani lainnya bercocok tanam atau memelihara ternak. Usaha tani pada dasarnya adalah sebidang tanah lahan. Selain tanah di dalam usaha tani, juga mengacuk bangunan-bangunan yang dibuat atau disalurkan. Ya, sekian penjelasan saya tentang makalah risiko dalam manajemen usaha tani. Kurang dan lebihnya dimohon maaf. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena kami di sini akan belajar untuk mengembangkan diri atau potensi yang termiliki, khususnya di bidang pertanian. Ayo bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.